Kalau Allah minta royalti dari setiap hembusan nafas kita, bisa nggak kita bayar? Nggak bisa kita. Karena sehari semalam kita ada ribuan bahkan jutaan kali kita menghembuskan nafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam teman-teman semuanya. Jumpa lagi bersama saya di sini, Bagus Baraja, di channel Gus Baraja. Channel pengembangan diri, channel menggugah diri kita agar lebih fokus lagi dalam spiritualitas tanpa mistis. Catat, garis bawahi. Jangan lagi saya difitnah tentang mistis, saya nggak tahu tentang viral-viral tuh ya. Jadi kita pure menggali potensi di dalam diri yang insya Allah itu akan bermanfaat untuk diri kita semuanya. Sebelum kita mulai, jangan lupa channel Gus Baraja itu upload 2 kali sehari, setengah 1 siang dan jam 9 malam. Pantengin terus, klik tombol subscribe, dan jangan lupa di share ke seluruh kerabat kamu. Di like juga kalau suka, kalau nggak suka nggak apa-apa, ditonton aja. Yang penting manfaat ya. Untuk informasi kelas, saya adakan seminar, saya adakan tanggal 9 September. Temanya luka batin. Kita menggali potensi dalam diri, mengobati luka batin. Nanti di sana disampaikan seberapa penting luka batin itu harus diselesaikan dan bagaimana caranya. Kemudian untuk yang offline saya adakan di Surabaya tanggal 15 Oktober. Di Jakartanya 10 Desember. Saya berlakukan kuota maksimal 40 orang. Jadi segera daftarkan diri kamu. Dan ini yang online sangat spesial ini ya. Saya adakan dengan konsep eksklusif 6 bulan dan 1 tahun. Dapat materinya juga, dapat audionya juga, dan dapat bimbingan dengan pertemuan terjadwal. Ini bakal keren karena keberhasilan biasanya karena setelah memahami ilmunya dan membangun sebuah kesadaran. Baik, seperti yang saya janjikan di video sebelumnya, kalau nggak salah saya bahas tentang menghapus penolakan di dalam diri terhadap keberlimpahan. Terus poin kedua yang ingin saya sampaikan di video kali ini adalah syukur. Saya paling seneng kalau sudah ngebahas syukur ini. Jadi ada yang mengatakan setelah saya lama ikut pembelajarannya Gus Baraja, ternyata yang dibahas adalah tentang syukur. Dan gak bisa dipungkiri, dengan kita bersyukur, hidup semakin senang, tenang, bahagia, dan Allah cukupkan semua kebutuhan kita. Bahkan Allah lebihkan. Nah, bagaimana cara dapat lebihnya? Sebelum minta lebih, minimal Allah cukupkan dulu. Karena cukup versi kita dan versi Allah itu berbeda. Saya berikan analoginya. Cukup bagi saya itu ketika saya punya nasi 1 bungkus, kita makan 2 orang, itu cukup. Kalau udah ketambahan 1 orang lagi, bukan cukup, berantem kita jadinya ya. Tapi kalau versi Allah, cukupnya Allah untuk manusia itu mencakup seluruh alam semesta ini. Seluruh alam semesta ini, sekali lagi ya. Jadi cukup versi Allah, akan kucukupkan rezekimu, katakanlah misalkan ada kalimat begitu. Ya lebih-lebih dong kita, kan gitu. Cuma untuk menggali syukur yang sebenarnya itu kayak apa gitu lah. Kalau kalimat atau ayat di surat Ibrahim itu udah sering kita baca Gus. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sudah sering, iya sudah sering. Tapi prakteknya sulit gitulah. Prakteknya sulit. Nah, bagaimana mempraktekkan itu? Gini. Pahami kata per kata. Setidaknya inti dari penyampaian Allah. Itu ada 2 kalimat loh ya. 2 kalimat di surat Ibrahim tersebut, la in syakartum la azidannakum. Ketika engkau bersyukur, maka niscaya, itu artinya mendekati pasti, bahkan pasti akan kutambah, kata Allah. Bersyukur dulu ya. Karena dulu ada yang mengatakan yang belum datang itu yang harus disyukuri Gus. Oke, masuknya benar. Benar, tapi untuk level orang yang di atas kita gitu loh. Kalau level kita yang biasa-biasa aja, yang awam begini, ya yang bisa kita nikmati yang pertama misalkan handphone begini nih. Saya bersyukur nih punya handphone begini. Objeknya ada gitulah ya. Jadi bersyukur pada sesuatu yang sedang kamu miliki, insya Allah akan Allah tambahkan nikmatnya dengan nikmat yang berbeda gitu ya. Atau nikmat yang sama tetapi lebih banyak. Kalimat yang kedua nih suka terabaikan nih. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya kalau engkau kufur, bukan kafir yang kono-kono ya, bukan ya. Kalau engkau kufur itu mengingkari nikmat Allah, maka ketahui bahwa siksaku pedih, kata Allah. Gak usah dulu ditafsirkan pada neraka, terlalu jauh, walaupun mungkin arahnya ke sana. Mungkin artikan saja kalau kita hidup kekurangan itu pedih loh. Tapi realitanya di Indonesia terutama, atau mungkin di dunia ya, realitanya ya. Kalau kita miskin kita dihina loh.
Kalau kita kaya, nggak tahu kenapa dihormati sedemikian rupa gitu. Bukan karena kita ingin disembah terus kita ngumpulin uang, kita punya uang banyak, itu tujuannya agar dihormati orang. Nah, itu salahkan. Tapi bukan sistem ya, apa yang terjadi di dunia rata-rata itu ketika kita punya uang, tak otomatis orang akan hormat kepada kita. Yang salah itu bukan kita, tapi mereka yang menghormati kita lantaran karena kita punya uang. Kalau uang kita habis, kita dihina, diinjak-injak sama orang. Kebanyakan seperti itu. Jadi tetaplah tujuannya agar Allah limpahkan hidup kita, tetapi bukan untuk merendahkan orang lain, gitulah. Tetap jaga perasaan orang lain, dan kalaupun ada orang lain menghormati kita karena harta yang kita miliki, nggak apa-apa dimaklumi, karena itu batas cara mereka berpikir. Balik lagi konteks kita di video kali ini, yaitu syukur. Mudah-mudahan kedengarannya. Bersyukur atas apa, Gus? Nih, yang paling utama adalah bersyukur atas rasa syukur yang masih Allah berikan, waktu atau nikmat bersyukur terhadap sesuatu yang perlu kita syukuri. Bingung ya? Kepanjangan ya? Baik, saya ulangi ya. Nikmat yang paling besar, paling tinggi adalah ketika Allah masih berikan kesempatan kita untuk bersyukur. Walaupun kita punya banyak harta, nikmat syukur kita di dalam pikiran kita, dalam hati kita, Allah angkat gimana? Nggak bisa kita nikmatinya. Jadi yang pertama adalah nikmat karena Allah masih berikan waktu dan kesempatan untuk bersyukur. Yang kedua, ini ada hubungannya lah ya dengan rezeki ya. Yang kedua adalah nggak pernah minta hidup sama Allah. Kapan kita request sama Allah, ajukan proposal, anterin ke malaikat, terus minta hidup? Kapan? Nggak pernah. Nggak diminta, tapi Allah kasih kita kehidupan. Sekali lagi saya ulangi, kita nggak pernah minta request hidup, Allah berikan kehidupan. Apa iya, Gus? Oh, kalau bisa request, saya nggak mau lahir begini. Saya mau lahir dari rahim orang yang alim, yang hafal Quran, kemudian kaya. Saya milih, namanya juga request. Tapi itu kan tidak Allah berlakukan. Allah berikan kehidupan pada setiap manusia yang sedang hidup hari ini. Jadi syukuri itu. Yang kedua. Yang ketiga, syukuri nafasmu. Ya, apalagi kemarin beberapa tahun sebelum kita dilepaskan dari kerangkeng kita, pandemi ya, banyak orang yang sambat, gak bisa nafas. Ya, sampai dibela-belain beli oksigen gitu ya. Kita bisa nafas dengan sangat baik tuh. Bayangin. Nggak bayar. Kalau Allah minta royalti dari setiap hembusan nafas kita, bisa nggak kita bayar? Nggak bisa kita. Karena sehari semalam kita ada ribuan bahkan jutaan kali kita menghembuskan nafas. Hirup nafas, hembusan nafas. Tapi mungkin bersyukurnya hanya sekali. Itu pun kadang-kadang lupa. Gitu ya. Jadi nafas perlu disyukuri. Kapan itu? Bangun tidur. Boya bangun tidur itu ojo langsung jiko handphone. Ya, jangan langsung ambil handphone. Bangun tidur itu tarik nafas. Alhamdulillah ya Allah, masih Allah berikan nikmat nafas gitu. Habis itu panca indera, intinya internal. Nih yang sedang nempel sekarang nih. Nanti baru eksternal. Eksternal itu apa? Terima kasih atas kesehatan istri, terima kasih atas kesehatan anak, ya. Terima kasih atas kesehatan orang tua saya yang kelihatan sehat. Terima kasih atas senyum mereka, tetangga yang baik, rumah yang saya miliki, sepeda motor, mobil, sepeda ontel sekalipun. Karena kalau sudah itu semua disyukuri, ini nanti Allah mudahkan untuk datangkan yang lainnya. Itu semuanya konsepnya dari Allah loh ya, bukan dari di luar Allah gitu. Jadi syukur itu perlu setiap hari, setiap hari. Jadi nggak ada keluh kesah. Jadi dari bangun pagi sampai malam. Bahkan ada yang mengatakan, banyak sebenarnya yang bilang begini, baik itu peserta, motivator juga mengatakan, hidup kita seharian itu ditentukan kita saat kita bangun tidur. Kalau moodnya udah buruk saat bangun tidur, biasanya sepanjang hari buruk tuh. Kalau kamu ngerasa sekarang, komentar di kolom komen, silakan ditulis komentarnya. Nah, ditentukan dari bangun tidur. Jadi bangun tidurnya harus baik posisinya, mikir yang baik-baik ya. Seharian ini perjalanan hidup saya baik, rezeki saya melimpah. Seharian ini saya ketemu dengan orang-orang baik. Seharian ini saya akan dibahagiakan oleh Allah. Timbulkan prinsip itu dalam hati, insya Allah semuanya akan dimudahkan. Bersyukur sekali lagi ya. Bahkan tujuan manusia hidup itu kan ridho ya, diridhoi oleh Allah. Itu tujuan hidup kita. Dan kebetulan begitu simpelnya Allah memberikan ridhonya kepada kita. Kapan itu?
Allah ingin melihat kitanya dulu. Seberapa ridho kita terhadap pemberian Allah kepada kita. Kalau kita ridho, saya ridho terhadap handphone saya meskipun bukan iPhone yang kata kalian YouTuber banyak duitnya, saya nggak pakai iPhone. Saya pakai satu produk di luar iPhone, nggak di endorse soalnya ya. Di luar iPhone saya pakai ini saja saya ridho pakai ini. Nah, ketika saya ridho pakai ini, insya Allah Allah ridho juga terhadap apa? Terhadap kondisi saya. Saya sudah dapat ridhonya Allah, Allah bisa datangkan dari jalan yang lainnya dengan kemewahan-kemewahan atau kesenangan, kebahagiaan yang lainnya. Konsepnya sederhana. Kamu ridho, kamu syukur, Allah ridho kepada kita. Selesai. Hormati orang tuanya pasti ya. Nah, seperti itu. Kalau penjelasan syukur digali dalam hati, tidak sesimpel seperti apa yang saya katakan, tidak semudah seperti apa yang saya katakan. Ya, saya tahu, saya paham. Tapi kalau itu diulang-ulang, dipraktekkan, saya yakin hidupmu jadi mudah dan mudah untuk bersyukur bahkan. Terima kasih. Saya Bagus Baraja, sampai ketemu di video berikutnya dengan video materi yang lebih baik lagi untuk bisa merangsang hidup jadi lebih ajaib lagi. Bagus Baraja, Al-Fakir, Al-Dhaifilallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam bishawab.